Saat manusia mendekati ajal, tubuh mulai menunjukkan tanda-tanda perpisahan. Kelelahan ekstrem, napas yang tersengal, hilangnya rasa lapar dan haus, hingga kebingungan atau halusinasi. Dari sudut pandang medis, ini terjadi karena organ-organ melemah, sirkulasi darah melambat, dan sistem saraf perlahan padam. Namun, di balik proses fisik itu, ada sesuatu yang jauh lebih dalam. Kesadaran, inti diri kita yang sejati, mulai melepaskan diri dari wadah yang fana. Banyak tradisi kuno menggambarkan momen ini sebagai pintu gerbang menuju dimensi lain. Dalam spiritualitas timur, kesadaran dipandang seperti cahaya abadi. Ia tidak pernah padam, hanya berpindah dari satu bentuk ke bentuk lain. Dalam ajaran mistis, detik-detik terakhir hidup bukanlah akhir, melainkan perjalanan pulang menuju sumber asal. Bayangkan, ketika tarikan napas terakhir dilepaskan, dunia fisik meredup. Suara, cahaya, bahkan rasa sakit pun menghilang. Yang tersisa hanyalah keheningan murni. Bukan kegelapan, melainkan ruang misteri yang menenangkan. Banyak yang percaya bahwa pada saat itu, kesadaran memasuki fase transisi. Meninggalkan tubuh, melayang di ambang antara dunia nyata dan alam tak kasat mata. Disinilah waktu seakan berhenti. Satu detik terasa abadi. Kesadaran tidak hilang, ia hanya berubah arah. Sejak dahulu, misteri ini terus bergaung. Kemana sesungguhnya kesadaran pergi setelah napas terakhir terhembus? Sejak ribuan tahun lalu, manusia selalu mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi saat napas terakhir dihembuskan. Setiap tradisi spiritual punya caranya sendiri menggambarkan momen sakral itu. Tapi menariknya, semuanya mengarah pada satu hal, perjalanan ruh menuju dimensi lain. Dalam ajaran Islam, napas terakhir bukan sekadar akhir kehidupan, melainkan awal dari perjalanan ruh menuju alam barzakh. Ruh dianggap dicabut oleh malaikat, lalu dipandu menuju dimensi yang tidak lagi terikat pada jasad. Itulah sebabnya doa dan kalimat terakhir yang diucapkan seseorang begitu ditekankan, karena dipercaya akan menjadi penerang di jalan transisi itu. Dalam tradisi Hindu, ada konsep Atman, percikan kecil dari Brahman, sang sumber kehidupan. Ketika napas terakhir dilepaskan, Atman dianggap meninggalkan tubuh fisik untuk kembali ke siklus kelahiran kembali, atau moksha jika jiwa sudah mencapai kebebasan spiritual. Tarikan dan hembusan napas diibaratkan sebagai tarian kecil dari jiwa yang menunggu saatnya berpulang. Buddhisme juga melihat napas terakhir sebagai titik transisi kesadaran. Saat tubuh berhenti bernapas, kesadaran berpindah ke alam antara yang disebut bardo, sebuah ruang transisi yang menentukan kelahiran berikutnya, atau menuju pencerahan bila jiwa benar-benar siap. Sementara itu dalam tradisi Kristen, napas terakhir sering dianggap sebagai saat jiwa dipanggil kembali ke hadapan Sang Pencipta. Tarikan terakhir penuh makna doa, pasrah, dan harapan akan kehidupan kekal bersama Tuhan. Jika kita menelusuri semua tradisi itu, ada benang merah yang sama. Napas terakhir bukanlah akhir, melainkan awal dari perjalanan lain. Ia adalah momen transisi, pintu gerbang dari kesadaran duniawi menuju kesadaran yang lebih tinggi, yang sering kali dilukiskan sebagai sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Kalau tadi kita melihat napas terakhir dari sudut pandang spiritual dan agama, sekarang mari kita masuk ke wilayah yang lebih halus, mistis dan filosofis. Karena di balik satu tarikan dan hembusan terakhir itu, ada simbolisme yang jauh lebih dalam tentang hubungan manusia dengan alam semesta. Bagi para mistikus, napas terakhir dianggap sebagai pintu gerbang kesadaran. Saat napas berhenti, waktu seakan ikut berhenti. Detik-detik itu bukan hanya tentang tubuh yang melemah, tapi juga tentang kesadaran yang terlepas dari belenggu dunia material. Seolah-olah jiwa akhirnya bisa kembali pada rumahnya, yang sejati, sebuah ruang sunyi, hening, dan tanpa batas. Beberapa filsuf kuno menggambarkannya sebagai momen ketika manusia melebur dengan kosmos. Napas yang keluar terakhir kali bukan hanya udara, melainkan simbol penyerahan diri sepenuhnya pada sesuatu yang lebih besar dari diri kita. Dalam diam itu, ada pelepasan total.
Semua ambisi, semua ketakutan, semua kepemilikan, lenyap, tersapu dalam satu hembusan. Sains juga punya cara sendiri untuk menjelaskan apa yang terjadi saat napas terakhir. Bedanya, sains melihat dari kacamata fisik, tubuh, otak, dan sistem pernapasan. Tapi menariknya, meski fokus pada biologi, tetap ada misteri yang sulit dijelaskan. Secara medis, saat seseorang menghembuskan napas terakhir, jantung berhenti memompa darah. Aliran oksigen pun terhenti, sehingga otak mulai kehilangan fungsinya. Dalam hitungan detik hingga menit, tubuh perlahan padam. Namun, penelitian terbaru menunjukkan bahwa otak justru masih aktif beberapa detik, bahkan menit setelah tubuh dinyatakan meninggal. Aktivitas listrik otak ini kadang mirip dengan pola saat seseorang bermimpi atau meditasi mendalam. Pertanyaannya, apa yang sebenarnya dialami kesadaran di momen itu? Fenomena pengalaman mendekati kematian memberi petunjuk menarik. Banyak orang yang pernah mati suri melaporkan hal-hal serupa, melihat cahaya terang, merasakan melayang keluar dari tubuh, mendengar suara tenang, atau bahkan menyaksikan seluruh hidup mereka terputar kembali dalam sekejap. Dari sisi sains, ini bisa dijelaskan sebagai efek otak yang kekurangan oksigen. Tapi dari sisi kesadaran, bagaimana mungkin pengalaman itu terasa begitu nyata dan konsisten di banyak orang dari berbagai budaya? Sains bisa menjelaskan proses fisik, tapi kesulitan menjawab pertanyaan filosofis terbesar. Apakah kesadaran berhenti bersama tubuh atau justru keluar dari tubuh? Dan disinilah titik pertemuan antara sains dan spiritualitas, bahwa napas terakhir mungkin bukanlah padamnya kesadaran, melainkan peralihannya ke dimensi lain. Misteri napas terakhir selalu membawa kita kembali pada satu hal, betapa rapuhnya hidup ini sekaligus betapa dalam maknanya. Dari berbagai sudut pandang, spiritual, mistis, bahkan sains, semuanya sepakat bahwa momen itu bukan sekadar soal tubuh berhenti bernapas. Ia adalah sebuah transisi besar yang melampaui logika manusia. Tarikan napas pertama kita saat lahir menandai permulaan hidup, dan hembusan napas terakhir kita menandai sebuah kepulangan. Antara keduanya ada ribuan, jutaan napas yang kita hirup dan hembuskan setiap hari. Tapi seringkali kita lupa bahwa setiap napas adalah anugerah, pengingat bahwa hidup ini sementara. Refleksi paling dalam dari misteri ini adalah bagaimana kita ingin menghembuskan napas terakhir kita nanti. Dengan ketakutan dan penyesalan, atau dengan ketenangan dan penerimaan. Tradisi mistis selalu mengajarkan kualitas hidup kita akan tercermin pada cara kita menghadapi akhir itu. Jika sepanjang hidup kita belajar menyadari napas, menghargai setiap momen, dan menjalani hari dengan penuh kesadaran, maka napas terakhir bukan lagi sesuatu yang menakutkan. Ia justru menjadi pintu gerbang menuju kedamaian. Seperti seorang musafir yang akhirnya tiba di rumah setelah perjalanan panjang. Maka, setiap kali kita menarik napas, bayangkan itu sebagai latihan. Latihan untuk menerima hidup apa adanya. Latihan untuk melepaskan ego, ambisi, dan rasa takut. Karena suatu hari nanti, akan tiba waktunya kita semua menghembuskan napas terakhir. Dan semoga saat itu tiba, kita bisa melakukannya dengan senyum, dengan hati yang damai. Hidup adalah tarikan, mati adalah hembusan. Dan di antara keduanya, ada sebuah misteri besar yang hanya bisa kita pahami jika kita berani hening, berani menyadari, dan berani menerima.